Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Windy Kurniawan dengan NIM 120221301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma key learning dari reinforcement learning dengan implementasi, yaitu mengenai bagaimana sebuah agen belajar untuk menemukan jalur terbaik dalam sebuah grid untuk menghindari rintangan dan juga mencapai tujuannya. Oke, mari lihat bagaimana cara kodenya bekerja. Oke, di sini yang pertama kita harus mendefinisikan dulu, yaitu terkait variabel dan juga konstanta inti dari sebuah program ini. Yang dimana di sini terdapat ada tiga, yaitu ada alpha, ada gamma, dan juga ada epsilon. Yang dimana di sini alpha itu berfungsi sebagai laju dari pembelajaran sebuah agent. Yang kedua di sini ada gamma, yaitu seberapa penting reward yang diterima agent itu untuk masa depan. Dan juga di sini ada epsilon, yaitu dari peluang agent untuk memasukkan eksplorasi atau mencoba hal baru seperti itu. Nah, juga di sini juga ada terdapat pengaturan grid, yang dimana di sini kita menemukan dari ukuran grid, yaitu terdiri dari baris dan juga kolom, yang dimana baris dan kolom ini memiliki ukuran yang sama, yaitu sebesar 4. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari cell-nya juga, seperti ada empty, ada wall, ada goal, dan juga ada trap. Nah, selanjutnya ada juga aksi yang dapat mungkin dilakukan oleh sebuah agent, yang dimana sebuah agent ini bisa bergerak ke atas, bergerak ke kanan, bergerak ke bawah, dan juga bergerak ke kiri. Seperti itu. Di sini juga terdapat ada pengaturan untuk gridnya, di mana grid ini untuk berfungsi menyimpan peta, yaitu di Qtable. Nah, Qtable ini berfungsi sebagai otak dari agent itu untuk menyimpan nilai kualitas setiap aksi di setiap sel, dan Rtable di sini berfungsi untuk menyimpan nilai reward yang langsung dari setiap aksi yang dilakukan oleh agent. Nah, selanjutnya di sini ada menginisialisasi terkait juga Q learning dan juga initialize grid. Jadi di saat programnya mulai, maka grid dan juga rewardnya akan diinisialisasi seperti itu. Ini pada function initialize grid ini berfungsi sebagai untuk menggambar peta awal dari yang akan dilewati oleh agent. Yang dimana di initialize grid ini akan ditempatkan yaitu wall-nya, dan juga ditempatkan goal-nya, dan juga ada trap-nya juga seperti itu. Nah, untuk initialize reward ini berfungsi untuk menentukan konsekuensi atau hadiah atau semacamnya untuk jika agent itu membuat keputusan atau bergerak seperti itu. Yang dimana reward ini untuk setiap kemungkinan langkah yang dilakukan oleh agent bermacam-macam. Dimana misalnya agent itu mencapai goal, maka mendapatkan 100 poin. Dan juga misalnya agent menabrak wall, maka akan minus 100 poin seperti itu. Dan misalnya agent terkena jebakan atau trap, akan minus 50 poin. Nah, tetapi jika agent mengambil langkah biasa juga akan mendapatkan minus sebesar 1 poin, yang dimana fungsi 1 poin ini berfungsi untuk memberikan motivasi untuk agent itu supaya dapat memilih jalur yang lebih efisien. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk logika dari pergerakan, yang dimana di sini ada get next state dan juga ada is valid move, yang dimana di sini pada metode get next state ini berfungsi itu untuk agent itu akan diberikan posisi, yang dimana fungsi ini menghitung di mana posisi agent selanjutnya. Dan juga is valid move ini berfungsi untuk sebelum benar-benar bergerak, fungsi ini harus memastikan bahwa gerakan agent itu dianggap sah, artinya tidak keluar dari grid atau juga tidak menabrak wall-nya seperti itu. Selanjutnya di sini ada pemilihan aksi, bagaimana agent itu memutuskan untuk bergerak kemana seperti itu. Yang dimana dengan probabilitas dari epsilon, agent akan melakukan eksplorasi, yaitu untuk memilih aksi secara acak untuk menemukan jalur-jalur baru yang mungkin bagus atau efisien seperti itu. Sisanya agent akan melakukan eksploitasi, yaitu untuk memilih aksi terbaik yang sudah ia ketahui dari Qtable untuk mendapatkan reward maksimal seperti itu. Selanjutnya di sini ada method run. Nah, method run di sini. Yang method run ini merupakan inti dari pembelajaran dari sebuah agent seperti itu.
Di sini agent akan berlatih dalam banyak episode atau percobaan. Nah, di setiap episode ada satu perjalanan dari titik awal yang secara acak hingga mencapai goal atau juga mencapai trap. Nah, di mana di dalam setiap langkah di satu episode, agent akan memilih aksi menggunakan choose action yang sudah dibikin sebelumnya itu untuk bergerak untuk bergerak dan juga menerima reward. Nah, yang paling penting setelah setiap langkah nilai di queue table itu harus diupdate. Jadi pembaruan ini menggunakan reward yang diterima dan juga estimasi reward terbaik dari posisi baru. Inilah cara agent itu belajar dan juga memperbaiki pemahaman tentang di mana langkah yang baik dan juga langkah yang buruk. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk menampilkan hasil dari pembelajaran agent tersebut. Di sini terdapat ada print policy, di mana print policy ini berfungsi untuk mencetak dari peta petunjuk yang sudah dilewati oleh agent itu. Yang dimana di sini itu dapat menunjukkan arah yang sudah dilewati oleh agent. Selanjutnya di sini ada namanya print queue table. Nah, di sini print queue table ini berfungsi untuk menunjukkan isi dari otak agent, yaitu semua nilai queue yang telah dipelajari dan juga langkah-langkahnya seperti itu. Ada up, right, down, dan juga left. Oke, jadi setiap bagian dari kode ini memiliki peran spesifik, mulai dari menyiapkan lingkungan, mengatur cara agent bergerak dan juga memutuskan, hingga proses inti pembelajaran melalui pembaruan dari queue table tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankan programnya dengan mengklik run di sini. Oke. Nah, untuk programnya, hasil output dari programnya seperti ini. Yang dimana di sini terdapat grid bawaannya seperti ini, yang dimana pada baris pertama, karena di sini Java jadi memulainya itu dari angka 0 bukan angka 1. Jadi di sini pada baris pertama terdapat wall dan juga ada goalnya. Dan di sini pada baris kedua terdapat trap. Nah, di sini sudah terdapat learn policy-nya yang di sini sudah dipelajari oleh agent tersebut. Dan juga di sini sudah ada hasil-hasil dari percobaan dari agent itu, dan juga terdapat informasi dari reward-nya itu sendiri. Yang dimana pada possible path and reward ini, bagian ini menunjukkan contoh dari simulasi jalur yang akan diambil oleh agent jika dimulai dari berbagai sel kosong dan juga selalu mengikuti dari peraturan learn policy ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari urutan angkanya apakah agent akan mencapai goal ataupun mencapai trap. Dan juga yang penting total reward yang berhasil dikumpulkan sepanjang jalur tersebut. Jadi ini memberikan gambaran seberapa efisien dari kebijakan yang telah dipelajari oleh agent tersebut. Nah, dan selanjutnya di sini ada queue table value, di mana queue table value ini adalah isi dari otak agent kita setelah mempelajari rintangan yang telah diberikan. Untuk setiap sel di grid kita bisa lihat 4 nilai Q, satu untuk aksi ke atas, satu untuk ke kanan, satu untuk ke bawah, dan juga satu untuk ke kiri. Yang dimana nilai yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa agent menganggap aksi tersebut lebih menguntungkan dari sel tersebut untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang kita lihat sebelumnya ini diambil berdasarkan nilai tertinggi dari Q table ini untuk setiap sel. Jadi dari semua percobaan dari output ini kita bisa melihat bagaimana agent yang awalnya tidak tahu apa-apa jadi bisa mempelajari strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Oke. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai implementasi Q-learning, Q-learning menggunakan Java, dan juga bagaimana memahami output yang dihasilkan seperti yang kita lihat. Q-learning adalah teknik yang sangat kuat dan juga memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dan juga membuat keputusan cerdas. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik.